Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sujana dan teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Sebelum memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya dan anggota kelompok lainnya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Betari Salma Moriska, dan anggota lainnya ada Lutfiana Oktavia, Renita Yuliani, Rizda Dewi Amanda, Sabrina Lawrence, dan Tira Purnamasari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai time series analysis. Yang pertama ada definisi. Apa itu deret waktu? Deret waktu atau dalam bahasa Inggrisnya time series merupakan serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Sementara itu, analisis time series merupakan analisa yang mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu, baik itu bulan, tahun, maupun minggu yang teratur. Adapun, metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Selain definisi, terdapat pula manfaat. Adapun manfaat dari analisis time series adalah agar dapat diperoleh ukuran-ukuran yang dapat digunakan untuk membuat keputusan pada saat ini, keputusan yang akan digunakan untuk peramalan dan perancangan masa depan. Yang selanjutnya ada komponen time series. Nilai variabel time series atau Y terdiri atas 4 komponen, yaitu yang pertama ada tren atau T. Tren atau T merupakan sifat dari permintaan di masa lalu terhadap waktu terjadinya. Apakah permintaan tersebut cenderung naik, turun, ataupun konstan. Sementara itu, tren jangka panjang adalah suatu garis atau kurva yang halus yang menunjukkan suatu kecenderungan umum suatu variabel time series. Komponen yang kedua ada siklus atau C. Siklus yang berulang biasanya jangka waktunya lebih dari 1 tahun, sehingga pola ini tidak perlu dimasukkan dalam peramalan jangka pendek. Melainkan, pola ini akan amat berguna baik untuk peramalan jangka menengah maupun peramalan jangka panjang. Yang ketiga ada musiman atau S. Fluktuasi dapat naik turun di sekitar garis tren dan biasanya berulang setiap tahun. Penyebab fluktuasi naik turun ini diantaranya faktor cuaca, musim libur panjang, dan hari raya keagamaan yang akan berulang secara periodik setiap tahunnya. Komponen yang terakhir, yaitu yang keempat, ada variasi acak atau R. Faktor-faktor dari pola variasi acak atau R dapat berupa bencana alam, bangkrutnya perusahaan pesaing, promosi khusus, dan kejadian-kejadian lainnya yang tidak memiliki pola tertentu. Variasi acak diperlukan dalam rangka menentukan persediaan pengaman untuk mengantisipasi kekurangan persediaan bila nantinya akan terjadi lonjakan permintaan. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Oktavia. Pada presentasi kali ini, saya akan membacakan beberapa slide. Di antaranya, slide yang akan bacakan yaitu mengetahui manfaat tren. Mengetahui manfaat tren secara langsung dapat membantu menyusun perencanaan. Misalnya, bila tren penjualan selama beberapa tahun menunjukkan kenaikan, akan logis bila meramalkan penjualan pada tahun-tahun berikutnya juga akan bertambah. Manfaat yang kedua yaitu memudahkan bagi kita untuk mempelajari komponen lainnya, terutama pada cycle variation, karena cycle variation ini berfluktuasi sepanjang garis tren. Dan selanjutnya, ada metode menghitung tren. Pada metode kali ini, saya akan membacakan metode bebas, atau yang disebut freehand metode. Metode ini sangat sederhana dan tidak memerlukan perhitungan-perhitungan. Data hasil pengamatan kita gambarkan dalam suatu diagram pencar, kemudian kita tarik garis lurus secara bebas melalui diagram pencar tersebut. Arah garis tersebut sesuai dengan letak titik-titiknya. Metode ini menghasilkan tren yang kasar dan bersifat subjektif. Ada pula langkah-langkah menentukan garis tren. Yang pertama, buat sumbu tegak Y dan sumbu mendatar X. Yang kedua, diagram pencar X dan Y. X adalah variabel waktu. Yang ketiga, melalui pengamatan langsung terhadap diagram pencar, tariklah garis yang mewakili atau paling mendekati titik koordinat yang membentuk diagram pencar. Seperti pada gambar di sini. Ada pula rumus persamaan linier, yaitu
Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Ada pula rumus persamaan tren, yaitu Y ditambah A plus BX. Selanjutnya, saya memiliki contoh soal. Contoh soal yang saya akan berikan adalah contoh soal pada metode bebas. Dari sebuah industri batik diperoleh data dan penjualan sebagai berikut. Seperti pada tabel berikut ini, data yang kita ambil adalah data dari tahun 1997 sampai 2002 dan produksi unitnya yang berdasarkan dari tahun yang kita tampilkan pada tabel ini. Dan penjualan rupiah dan hasil penjualan dalam bentuk rupiah. Yang kita akan jawab di sini adalah seperti pada tabel berikut ini, data yang kita ambil adalah data dari tahun 1997 sampai 2002 dan produksi unitnya yang berdasarkan dari tahun yang kita tampilkan pada tabel ini. Dan penjualan rupiah dan hasil penjualan dalam bentuk rupiah. Yang kita akan jawab di sini adalah buatlah tren produksi dengan metode freehand dan tentukan estimasi produk pada tahun 2004. Cara menjawab soal yang tadi saya presentasikan adalah tentukan tahun dasar yang akan kita pakai untuk analisis, misalnya tahun 1999. Buatlah variabel X yang berisi nilai setiap tahun, seperti pada gambar di slide. Nilai X pada tahun dasar adalah 0, dan tahun yang lainnya dengan nilai menaik atau menurun. Kemudian diambil dua koordinat untuk nilai X dan Y, misalnya tahun 1998 dan tahun 2001, maka koordinatnya minus 1320 dan 2410. Untuk persamaan Y sama dengan A ditambah BX, maka jika disubstitusikan menjadi seperti pada contoh di slide. Yang hasilnya adalah B sama dengan 30. B sama dengan 30 disubstitusikan ke persamaan 320 sama dengan A dikurangi B, maka menjadi 320 sama dengan A dikurangi 30, sehingga A sama dengan 350. Jadi persamaan tren produksi rotan adalah Y sama dengan 350 ditambah 30X. Yang selanjutnya ada jawaban dari perintah 2, yaitu keterangannya A sama dengan besarnya taksiran produksi pada tahun dasar atau tahun 1969, yaitu 350 unit. Sedangkan B besarannya rata-rata kenaikan produksi setiap tahun, yaitu 30 unit. Maka estimasi produksi pada tahun 2004 X sama dengan 5 adalah Y sama dengan 350 ditambah 30X sama dengan 350 ditambah 30 kali 5 sama dengan 500 unit. Lalu ada metode menghitung tren dengan metode setengah rata-rata. Langkah-langkahnya adalah bagi data deret waktu menjadi dua bagian. Lalu bila jumlah tahunnya ganjil, kita dapat membagi ke dalam dua bagian yang sama dengan tidak memasukkan tahun yang ada di tengah. Lalu yang kedua langkahnya adalah hitunglah semi total setiap bagian dengan jalan menjumlahkan nilai-nilai deret waktu dalam tiap-tiap bagian. Dari tiap bagian tersebut kemudian dicari rata-ratanya. Kemudian letakkan nilai rata-rata tersebut di tengah-tengah masing-masing bagian dan hubungkan kedua nilai rata-rata tersebut dengan garis lurus, dan garis lurus inilah yang trennya. Dalam tabel dapat dilihat bahwa tahun data berisi Y1, Y2 dan seterusnya, di mana kelompok 1 berada di Y3 dan kelompok 2 berada di Y8. Skala waktunya berada di 0 di kelompok 1 atau di Y3 dan
di kelompok 2 atau di Y8. Lalu ke atas dia -1 dan ke bawah 1, 2. Begitu pula dengan yang 0 di kelompok 2. Total semi average-nya adalah untuk kelompok 1, Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 tambah Y5. Sedangkan yang untuk kelompok 2, Y6 ditambah sampai dengan Y10. Untuk semi average-nya yaitu total semi average dibagi 5 untuk kedua kelompok tersebut. Lalu ada persamaan tren untuk data genap dengan waktu dasar pada posisi kelompok 1, yaitu Y sama dengan 1/4 dari total semi average kelompok 1 ditambah 1/5 dari total semi average kelompok 2 dikurang 1/5 dari total semi average kelompok 1 dibagi 1997 dikurang 1992 dikali X. Namun demikian, jika waktu dasar ditetapkan pada kelompok 2, maka persamaan trennya menjadi sebagai berikut. Yang pertama, untuk data ganjil atau data tengah dihilangkan. Y sama dengan 1/4 Y6 tambah Y7 tambah Y8 tambah Y9 ditambah 1/4 Y6 Y7 tambah Y8 tambah Y9 dikurang 1/4 Y1 tambah Y2 tambah Y3 tambah Y4 per 1997 plus 1992 dikali X. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizky. Metode menghitung tren. Yang kedua merupakan metode setengah rata-rata atau semi-average method. Yang pertama itu untuk data ganjil atau data tengah diikutsertakan sebagai berikut. Y sama dengan 1/4 buka kurung Y6 ditambah Y7 ditambah Y8 ditambah Y9 tutup kurung ditambah 1/4 buka kurung Y6 ditambah Y7 ditambah Y8 ditambah Y9 tutup kurung dikurangi 1/4 buka kurung Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 tutup kurung per 1996 dikurangi 1992 per X. Untuk data genap yaitu Y sama dengan 1/4 buka kurung Y6 ditambah Y7 ditambah Y8 ditambah Y9 tutup kurung ditambah 1/4 dikalikan dengan buka kurung Y6 ditambah Y7 ditambah Y8 ditambah Y9 ditambah Y10 tutup kurung dikurangi 1/4 buka kurung Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 ditambah Y4 ditambah Y5 tutup kurung per 1997 dikurangi 1992 dikalikan dengan X. Berikut merupakan contoh soal. Yang kedua, metode setengah rata-rata atau semi-average metode merupakan tabel dari hasil pencatatan mengenai kondisi perkembangan penjualan barang A selama kurun waktu 2000 sampai 2011. Ada seperti yang diilustrasikan pada tabel. Perintahnya yaitu jika waktu dasar ditetapkan pada tahun 2004 maka tentukan model tren linear. Yaitu jika waktu dasar ditetapkan pada tahun 2004 maka tentukan model tren linearnya. Jawabannya, metode setengah rata-rata atau semi-average method memperhatikan jumlah data yaitu N sama dengan 12 atau genap. Jumlah data yang ada dalam tabel tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 1 berjumlah 15.380 dan kelompok 2 berjumlah 17.710. Dengan demikian nilai rata-rata yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok adalah 2.563,3 untuk kelompok 1 dan 2.951,67 untuk kelompok 2. Karena waktu dasar ditetapkan pada waktu 2004, dalam hal ini tahun 2004 berada pada kelompok 1. Dengan demikian nilai A-nya berada pada kelompok 1. A sama dengan 2.563,3 dan nilai B sama dengan 2.951,67 dikurangi 2.563,3 dibagi 2009 dikurangi 2003 sama dengan 64,72. Maka model trennya yaitu Y sama dengan 2.563,3 ditambah 64,72 dikalikan origin itu 1/1 dikurangi 2004 X-nya itu 1 tahun, Y-nya itu data volume penjualan. Untuk menentukan nilai X, perhatikan tabel pada slide selanjutnya, yaitu tabelnya metode setengah rata semi average sebagai berikut.
Metode menghitung tren yang ketiga yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average method. Moving average method atau metode rata-rata bergerak adalah metode peramalan yang menghitung rata-rata suatu nilai runtut waktu dan kemudian digunakan untuk memperkirakan nilai pada periode selanjutnya. Moving average atau rata-rata bergerak diperoleh melalui penjumlahan dan pencarian nilai rata-rata dari sejumlah periode tertentu, kemudian menghilangkan nilai terlamanya dan menambahkan nilai baru. Rumus moving average method yaitu MA sama dengan sigma X per jumlah periode. Dengan keterangan, MA adalah moving average, sigma X adalah keseluruhan penjumlahan dari semua data periode waktu yang diperhitungkan, dan jumlah periode adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Atau dapat juga ditulis dengan MA sama dengan N1 plus N2 plus N3 dan selanjutnya per N. Dengan keterangan, MA adalah moving average, N1 adalah data periode pertama, N2 data periode kedua, N ketiga data periode ketiga, dan seterusnya. N adalah jumlah periode rata-rata bergerak. Contoh soalnya, sesuai dengan tabel yang ada di PPT, perusahaan PT XXYY yang bergerak di bidang manufacturing ponsel ingin meramalkan penjualan ponsel untuk bulan April dan Mei dengan menggunakan data bulanannya yang dimulai dari bulan Januari. Periode rata-rata bergeraknya adalah 3 bulan. Cara menjawabnya yang pertama dengan perhitungan MA April sama dengan 22.500 ditambah 37.750 ditambah 30.000 per 3 sama dengan 90.000 per 3. MA April sama dengan 30.000. Jadi perkiraan penjualan ponsel pada bulan April adalah sekitar 30.000 unit. Selanjutnya, untuk menghitung penjualan bulan Mei, kita dapat menggunakan data perkiraan yang telah dihitung atau hasil aktual pada bulan tersebut. Jika data aktual pada bulan April yang didapat adalah 35 unit, maka perhitungan adalah sebagai berikut. MA Mei sama dengan 37.500 ditambah 30.000 ditambah 35.000 per 3. MA Mei sama dengan 102.500 per 3. MA Mei sama dengan 34.167. Dengan perhitungan tersebut, didapatkan bahwa perkiraan penjualan ponsel untuk Mei adalah sekitar 34.167 unit. Selanjutnya di sini ada metode menghitung tren. Metode kuadrat terkecil adalah metode yang dimaksudkan agar jumlah kuadrat dari semua deviasi antara variabel X dan variabel Y yang masing-masing punya koordinat sendiri akan berjumlah seminimal. Persamaan Y sama dengan A ditambah BX dibuat persamaan sigma Y sama dengan N dikali A ditambah B sigma X. Sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X2. Kita soal metode kuadrat terkecil. Di sini seperti gambar yang tertera. Yang pertama, dari sebuah industri batik diperoleh data produksi dan penjualan seperti data yang di samping. Pertanyaannya, yang pertama, buatlah tren produksi dengan metode least square method. Yang B, tentukan estimasi produksi pada tahun 2004. Jawabannya metode kuadrat terkecil yang tadi, yaitu di sini dijelaskan per tahun dulu dari 1997 produksi Y sebesar 300 dan X-nya sejumlah min 2, XY min 600 dan X pangkat 2 sama dengan 4. Dan selanjutnya seperti gambar yang tertera. Eliminasi dengan cara sigma Y sama dengan NA ditambah B sigma X, yaitu 2102 sama dengan 6A ditambah 3B dikalikan 1 menjadi 2102 sama dengan 6A ditambah B, yang sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B sigma X pangkat 2, yaitu 1536 sama dengan 3A ditambah 19B dikalikan dengan 2 menjadi 3072 sama dengan 6A ditambah 38B. Lalu 2102 dikurang dengan 3072 menjadi 970 sama dengan 35B. Yang B menjadi 27,714. Selanjutnya, B sama dengan 27,714 didistribusikan
kepersamaan 2102 sama dengan 6A tambah 3B, 2102 sama dengan 6A ditambah 3 dalam kurung 27,714 tutup kurung, yaitu 2102 sama dengan 6A ditambah 83,142. Jadi 6A sama dengan 2102 dikurang 83,142. Yang A sama dengan 2108,858 dibagi dengan 6 dengan hasil 336,476. Jadi persamaan tren produksi dengan metode least square adalah Y sama dengan 336,476 ditambah 27,714X. Sehingga estimasi produksi tahun 2004 X sama dengan 5 adalah Y sama dengan 336,476 ditambah 27,714X. Y sama dengan 336,476 ditambah 27,714 dikali 5. Y sama dengan 336,476 ditambah 138,57 dengan hasil 475,046. Jadi estimasi produksi untuk tahun 2004 adalah 475,046 unit. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.